Jadi kita mengisbatkan hidup kita ini, ya, ilmu kita, pandangan kita, penglihatan kita, kuasa kita, kata-kata kita, semuanya itu hak Allah, bukan hak kita. Kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, pengertian inilah hakikat wudhu yang sebenarnya. Jadi kalau diisyaratkan, maka syariat itu kan isyarat-isyarat itu, Pak. Nah, cuman kadang-kadang orang hanya terpaku di syariatnya, lupa memahami isinya. Maka bertengkar terus dia. Ya, nah, jadi jangan hanya kita terpaku dengan syariatnya saja, tapi harus selami isinya supaya sempurna. Ya, nah. Yang kedua, membasuh muka. Ya, ya. Nah, kita selesaikan dulu sedikit lagi nih. Sebenarnya banyak kajian ini, kajian niat ini banyak. Siapa yang berniat? Nah, di mana niat itu ada? Munculnya dari mana niat itu tadi? Nah, ini kalau kita bahas ini nggak selesai sekali pertemuan, mungkin sampai jam 8 nanti. Nah, ini kita batasi saja. Mungkin ada saatnya kita khusus bicara tentang niat, niat dalam hati. Nah, yang kedua, membasuh muka. Adapun hakikat membasuh muka adalah bahwa sebelum kita menunaikan sholat, kita harus terlebih dahulu membersihkan atau membuang segala sifat bermuka-muka yang ada pada diri kita. Kita harus membuang segala sifat mustakbir, bermegah-megah, sombong, kemuliaan, kebesaran, dan sebagainya. Ya. Jadi sebelum dan ketika menunaikan sholat atau membasuh muka. Jadi kalau kita lihat membasuh muka itu, ya, kenapa kita basuh muka? Bahkan diatur dalam fikih membasuh muka itu mulai dari hat kepala bagian atas tempat tumbuhnya rambut, ya, kemudian sampai ke bawah dagu secara vertikal. Secara horizontal mulai dari gunung-gunung telinga sebelah kiri sampai ke gunung-gunung telinga sebelah kanan dengan melingkar. Nah, itu hat muka. Jadi kalau hanya kena di sini depannya aja, di sini nggak kena, ya nggak sah juga. Nah, jadi harus sempurna, diusap semua itu. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut di kepala sampai melingkar sampai ke, ya, dekat ujung-ujung gunung-gunung telinga sampai ke dagu. Ya. Bagaimana kalau botak yang rambutnya cuma di belakang? Apa harus diusap sampai ke belakang? Enggak juga. Ya. Yang tempat tumbuhnya kepala secara normal, Pak. Kalau botak kan sudah enggak normal lagi. Repot juga kita nanti. Ya. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan mengusap kepala, masuk ke muka ini, Bapak Ibu. Pertama, apa yang ada di muka? Yang ada di muka kita ini ada 3. Nah, mata, hidung, mulut. Nah, ini 3 ini alat, Pak. Kadang-kadang kita gunakan berbuat baik, bisa jadi terkadang berbuat tidak baik. Mata digunakan melihat yang benar, dapat pahala dia. Ya. Ketika digunakan berbuat yang tidak baik, dapat dosa dia. Ya. Telinga digunakan mendengar yang benar, yang baik, maka dapat pahala dia. Ketika digunakan mendengar yang tidak baik, nah, itu mendapat dosa dia. Nah, kadang-kadang kita ini lebih senang kita nggak dengar orang ngerumpi, Pak. Ya. Jadi kalau orang lagi ngebully orang lain, nah senang benar ngedengarnya itu. Tapi kalau dengar ceramah ngantuk gitu. Ini orang lain begitu. Enggak di sini, ya. Ya kalau sini kan enggak, ya, yang di luar sana. Tapi enggaknya ya enggak beda gitu. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Jadi artinya ya kadang-kadang gunakan berbuat baik, kadang-kadang berbuat tidak baik. Yang ketiga, mulut. Ini juga alat. Kalau kita gunakan berbuat baik dapat pahala, gunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Mulut kita gunakan zikir, baca Quran dapat pahala. Tapi mulut digunakan bohong, nah dapat dosa.
Maka saya bilang dosa pahala itu otomatis, nggak usah minta pahala. Orang yang beramal minta pahala itu nyinyir, ya, sama dengan mancing ikan dalam ember. Saya bilang. Nah, udah jelas, udah kata Allah, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun perbuatan baik atau buruk pasti dibalas. Masih juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah. Kayak nggak percaya sama Tuhan aja. Maka kita nyinyir. Orang yang beramal minta pahala itu nyinyir. Ngapain dia minta kalau sudah disediakan? Ikan sudah di tangan, ngapain dipancing lagi? Nah, yang perlu dipancing itu ikan yang masih liar, yang masih di kolam, yang masih di sungai, yang masih di laut. Nah, itu yang liar, itu yang dipancing. Dalam ibadah mana yang liar? Ridho Allah itu masih liar itu. Belum tentu semalam suntuk kita ibadah pada ridho Allah, belum tentu. Ya, nah, karena belum tentu, nggak ada jaminan, maka kita minta. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah. Itu benar itu. Mudah-mudahan dapat pahala. Kayak nggak percaya aja sama Tuhan. Maka saya bilang orang yang beramal minta pahala sama mancing ikan dalam ember, mubazir. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi satu sisi kita membasuh muka itu hakikatnya apa? Membuangkan dosa yang telah diperbuat oleh mata, hidung, sama mulut. Sangat boleh jadi tadi mau subuh tadi kita sudah wudu dan basuh muka. Nah, setelah selesai subuh sampai menjelang zuhur nanti itu boleh jadi mata kita gunakan melihat yang tidak baik, ya, mulut kita gunakan ngomong yang enggak benar, akhirnya kita berdosa. Nanti waktu zuhur basuh lagi itu. Nah, jadi kalau ada kesalahan mata kita, hidung kita, mulut kita, nah, begitu air turun, seolah-olah dosa kita turun bersama air wudu tadi. Nah, bersih. Makanya begitu selesai wudu kembali seperti bayi baru lahir. Artinya apa? Dosanya dihapus. Itu yang pertama. Jadi hak muka itu artinya ada mata, ada hidung, ada mulut. Hakikatnya membuang segala kesalahan mata, hidung dan mulut. Itu satu. Yang kedua, ini tadi, ya, membasuh muka artinya menghilangkan bermuka-muka. Janganlah kita mau sholat bermuka-muka biar dilihat orang rajin. Nah, kita pakai yang bagus biar kelihatannya necis, dilihat orang hebat, bapak itu rajin benar dia sholat. Itu namanya bermuka-muka. Nggak usah, ya. Ini kan enggak, ada teman saya cerita, payah Buya kalau tempat saya itu. Kenapa? Ada tetangga, ada orang katanya. Nah, dia tuh kalau ke masjid katanya entah subuh, entah zuhur, pokoknya kalau mau salat berjamaah dia ke masjid. Anehnya setiap lewat di depan rumah saya pasti batuk katanya. Sebelum masuk lewat di depan rumah enggak batuk, enggak. Selesai itu enggak batuk, hanya batuknya di depan rumah itu aja. Masya Allah. Jadi waktu subuh kan lewat di samping itu dekat kamar itu katanya. Batu-batu, kadang-kadang sengaja berhenti, Ini batu-batu dia supaya tahu kalau dia mau sholat katanya. Nah, pernah satu ketika katanya dia mau ke masjid, saya duduk di depan rumah itu. Dia ngomong, mau masuk surga enggak? Ya mau, kata saya, kata dia, kata kawan tadi. Kalau mau masuk surga ikuti saya katanya. Ya Allah, kayak agen aja. Kalau masuk surga ikuti saya. Emang lu membagi-bagi jatah surga itu apa? Nah ini ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, janganlah bermuka-muka. Ya. Artinya itu buanglah sifat mustakbir, membangga-banggakan diri, merasa kita yang paling rajin, merasa kita yang paling sempurna ibadahnya, itu bermuka-muka itu.
sombong, yang merasa kita paling mulia, nah, itu ya. Nah, yang begitu-begitu tuh buang. Nah, itu Nabi syaratkan basuh muka, jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Yang ketiga, hakikat membasuh tangan. Adapun hakikat membasuh tangan adalah bahwa sebelum kita menunaikan sholat, kita harus terlebih dahulu membersihkan atau membuangkan dari diri kita segala sifat keakuan. Akulah yang kuasa, aku yang kuat, aku yang besar, aku yang pandai. Nah, keakuan-keakuan ini buang.